Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Nah, sekarang lagi zamannya keyboard 60%. Emang sih keyboard dengan ukuran mini ini sangat diidam-idamkan bagi para gamers ataupun para pecinta yang setupnya rapi-rapi gitu. Gue pun sama ya, ngeliatnya itu enak banget kalau dipandang. Apalagi kalau kita itu custom kabel coil atau custom keycaps gitu. Itu pasti makin keren banget setupnya. Corsair pun itu nggak mau kalah buat ngeluarin keyboard dengan ukuran 60%-nya. Maka dari itu mereka mengeluarkan keyboard dengan form factor 60% yaitu K65 Mini RGB. Menurut gue keyboard ini sangat menarik banget untuk kita bahas di video kita kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Corsair emang lagi banyak banget nih barang-barang terbarunya. Salah satunya itu adalah keyboard K65 RGB Mini yang kayak gini. Nah, emang ya sesuai dengan namanya, keyboard ini hanya berukuran 60% aja. Terus juga untuk packagingnya ini kecil banget loh ternyata. Gue pikir gede kayak ukuran full size atau TKL, atau 10 keyless. Dan sepertinya ini kecil banget ya, sesuai dengan namanya, itu mini. Nah, di dalam boxnya ini hanya ada sebuah keyboard Corsair K65 Mini RGB. Terus juga ada kabel USB Type-C dengan panjangnya itu adalah 1,5 meter. Ada tambahan pengganti dari spacebar, sama escape dan logo dari Corsair. Keycap cooler juga itu ada, dan ada manual booknya. Kita bahas untuk bagian desainnya ini terlebih dahulu. Ya, menurut gua desain seperti ini emang lagi banyak banget ya dicari sama orang-orang. Entahlah kenapa bisa selaris ini untuk keyboard dengan ukuran 60%. Mungkin karena banyak yang review keyboard dengan ukuran 60%. Oke, ngomong-ngomong soal keyboard 60%, ternyata ini adalah keyboard 60% pertama dari Corsair yang baru aja muncul di line up keyboard mekanikalnya. Dan sepertinya Corsair pun itu ikut membuat keyboard dengan form factor 60% ini. Mungkin dikarenakan emang banyak banget ya peminat untuk keyboard mini yang seperti ini. Gue pun tertarik punya keyboard dengan ukuran kecil yang kayak gini, apalagi kalian itu gaming peripheralnya itu semuanya dari Corsair. Pastinya pengen juga ya satu set gaming peripheralnya dari Corsair semua. Kalau gue sih tipenya emang tipe pengen gaming peripheralnya itu satu brand semua. Tapi kalau kalian, gue juga nggak tahu ya gimana, apakah kalian campur atau sama kayak gue. Oke, keyboard 60% ini adalah keyboard tanpa adanya numpad, F1 sampai F12, dan juga arrow case. Nah, itu juga nggak ada. Kalau ada numpad dan arrow case, ya itu keyboard 100% full size. Kalau hanya numpad tapi ada F1 sampai F12, itu namanya adalah keyboard TKL atau 10 keyless ya. Kalau 60% itu nggak ada yang namanya numpad, terus juga F1 sampai F12 itu nggak ada. Tapi ada beberapa keyboard form factor 60%, ada yang masih memakai arrow case. Ya, itu hanya beberapa sih yang setahu gua ya. K65 ini hanya memiliki warna hitam aja, jadi nggak ada yang warna putihnya. Nah, tapi kalau ada warna putih, ini sebenarnya mantap juga ya. Pasti ada user yang menggunakan setupnya itu full white atau full putih semuanya. Biasanya, ya ini sih sebenarnya bisa-bisa aja untuk custom keyboard kayak gitu ya. Kayak misalkan kerangka bawahnya ya, itu bisa kalian ganti aja untuk customnya pakai akrilik yang transparan. Atau juga yang kayak warna-warna solid itu juga bisa. Jadi sesuaiin aja sama ya selera kalian itu kayak gimana. Di belakang dari bodinya, dia ini ada logo dari Corsair yang bener-bener simple banget. Jadi emang terkesan mewah. Dan juga untuk tipe dari keyboard ini, itu juga ada di bagian sampingnya, yaitu K65 yang seperti ini. Nah, beberapa mouse dan keyboardnya yang model-model terbaru, dia ada logo dan tipenya. Nah, emang pastinya gaming peripheralnya ini bakalan diterapin sama semua untuk kedepannya. Seperti yang awal-awal gue bilang, dia ini masih menggunakan konektivitas wired USB Type-C yang bisa detachable. Dengan panjangnya itu adalah 1,5 meter. Dan ini menurut gue sih bagus ya, bisa detachable. Jadi bisa kalian custom kabelnya itu dengan kabel coil yang spiral kayak gitu ya. Kalau kabel coil kayak gitu, kayak itu sebenarnya banyak banget ya di pasaran atau marketplace. Kalian bisa cari aja yang pastinya bakalan tambah cakep banget untuk di setup PC kalian. Dan harganya juga itu cukup affordable. Dan nanti gue pengen juga sih yang review kabel-kabel coil seperti itu. Dan kalian tinggal tungguin aja di channel ini. Oke, kita lanjut. Kalau kita ngomongin soal keycaps-nya, ya ukurannya itu sama semua kayak keyboard-keyboard standar. Jadi kalau ukuran 60% bukan berarti keycapsnya itu ikut ukurannya kecil juga, itu salah. Jadi ukurannya ya standar-standar aja.
Yang lebih menariknya lagi dari keyboard 60% pada umumnya, kalian pasti lebih banyak menggunakan tombol function atau FN, karena tombol-tombol seperti F1 sampai F12 itu nggak ada ya. Sebenarnya ada kalau di sini, kalau kalian perhatiin baik-baik itu ngumpet di bagian bawahnya ini. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakannya, tombol-tombol F1 sampai F12 atau tombol shortcut yang lainnya itu kalian harus menggunakan tombol FN ya. Kalian tinggal ketik aja gitu ya, apa tombol shortcut mana yang kalian pengen gunakan. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, kalian juga bisa menggunakannya untuk tombol-tombol yang lain yang seperti gue bilang tadi, yang kalian bisa ganti RGB-nya, brightness-nya, control, volume, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya tombol-tombol shortcut di keyboard ini. Yang menurut gue ini cukup berlebihan banget ya, karena gue tuh jarang banget untuk menggunakan itu semua. Apalagi tombol-tombol kayak ada mouse juga loh di sini ternyata tuh untuk klik kanan, klik kiri, dan moving. Ternyata ada arrow keys-nya juga, ternyata ngumpet loh. Gue juga baru sadar ternyata ada di sini. Dan gue lebih seringnya itu palingan cuma buat ganti RGB-nya aja sih. Selebihnya nggak pernah pakai apa-apa. Nah, kalau kita ngomongin soal penggunaannya nih, kalau ngetik kayak gitu ya, keyboard ini menurut gue kurang cocok banget ya kalau untuk ngetik. Tapi kalau untuk bermain game, ini menurut gue sangat-sangat rekomen banget ya. Kenapa? Ya, gue nggak rekomen keyboard ini untuk daily use kayak ngetik-ngetik seperti itu, yang kegunaan lebih banyak ngetik, karena nggak ada hadirnya tombol arrow keys. Sebenarnya ada, cuman kan ini agak repot ya. Ya harus, ya kalian mencet function ya, terus mencet tombol-tombol shortcut di sini, jadi menurut gue agak ribet ya. Sedangkan di K65 RGB Mini ini dia itu nggak ada. Nah, jadi penggunaan untuk gaming kalau menurut gue itu pas banget. Nggak perlu lagi ada tombol-tombol arrow keys, tapi keyboard 60% ini menurut gue untuk di setup ini kece banget sih pasti. Kalau untuk switch-nya, dia ini menggunakan switch Cherry MX yang berwarna silver. Nah, kalau warna switch yang silver kayak gini, itu enak banget ya kalau untuk didengarnya. Suaranya itu juga nggak terlalu berisik kayak blue switch, dengan ketahanan 50 juta klik. Dah, ini kira-kira tahan lah sampai beberapa tahun untuk keyboardnya. Oke, sekarang kita coba ya dengerin suara yang dihasilkan dari K65 dengan Cherry MX silver switch-nya. Nah, gimana suaranya? Itu gurih banget. Keyboard ini sudah menggunakan teknologi dari Axon, yang dimana kalian bisa mentransferkan input signal dengan 4 kali lebih cepat dari kecepatan keyboard gaming biasa hingga 8000 Hz. Ya, pas gua tes itu perbedaannya emang susah banget kalau untuk dibedain secara sekilas, ya, tapi kayaknya sama-sama aja. Nah, kalau kita ngomongin dari segi spesifikasi, pastinya ini kerasa banget di keyboardnya. Dan ini juga sudah compatible dengan software iQ, yang dimana kalian itu bisa mengatur lewat softwarenya tersebut. Dan ini contohnya.
Nah, kalau kalian malas buka-buka software iQ buat ganti RGB, kalian itu bisa menggantinya secara cepat hanya dengan menekan tombol function X atau B, sampai B maksudnya ya, yang ada di keyboard. Yang seperti gue bilang di awal tadi juga, gue ini justru jarang banget membuka software iQ, karena gue lebih suka banget mengganti RGB-nya itu hanya lewat keyboardnya langsung, bukan dari softwarenya. Karena emang mager aja gitu ya, otak-atik software, jadi pas lagi in-game gue lebih suka ganti RGB-nya. Jadi sesimpel itu. Nah, kalau kalian mau custom tombol-tombolnya itu bisa ya pakai PBT keycaps. Nah, itu ada banyak banget tersebar di marketplace, kalian bisa cari aja kalian mau warna seperti apa, dan banyak banget pilihannya. Kebetulan gue juga ada 2 box keycaps dari Corsair yang nantinya akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jadi kalian tungguin aja video-video tersebut, kalian tinggal pantengin channel ini. Nah, kalau kita ngomongin soal ketinggian dari keyboard ini, dia nggak bisa di setting-setting untuk ketinggiannya. Jadi cuman ya udah gini-gini aja gitu. Dan itu udah pas banget sebenarnya kalau untuk di tangan, apalagi kalau untuk ngetik itu juga enak ya. Dan juga untuk pas kalian lagi main game, itu pas banget. Kesimpulannya, keyboard dengan form factor 60% ini menurut gue sangatlah kekinian dan juga keren abis. Nah, apalagi ini adalah keyboard 60% pertama dari Corsair yang saat ini untuk penjualannya itu cukup meningkat. Kalau dari segi penggunaan, sepertinya yang kayak gue bilang tadi ya yang di awal, keyboard ini cocok banget kalau untuk gamers aja. Tapi kalau untuk ngetik-ngetik ataupun buat produktivitas, menurut gua itu kurang. Karena absennya arrow keys di keyboard ini. Kalau untuk tombol-tombol shortcut di keyboard ini, sebenarnya ada beberapa orang, mungkin banyak ya dari kalian, yang jarang banget menggunakan tombol-tombol shortcutnya. Walaupun tombol-tombol di keyboard yang mini seperti ini, itu semuanya full ada semua. Kayak keyboard full size aja gitu ya. Jadi nggak keyboard mini-mini banget. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget yang kalian bisa ganti, kayak misalkan ganti RGB, terus juga tingkat kecerahannya, volume control, terus juga kalau untuk penggunaan mouse ya itu ada. Gue juga heran. Ini sebenarnya nggak berguna banget ya untuk tombol-tombol mouse di keyboard gitu loh. Oke, dan beberapa tombol-tombol multimedia yang lainnya. Overall, keyboard ini keren banget dan patut kalian lirik di tahun 2021 ini sebagai keyboard premium dari Corsair. Kalau untuk harganya, keyboard K65 Mini ini dibanderol di harga 1.349.000-an. Itu kalian bisa cek aja di e-commerce kesayangan kalian. Oke, bagi kalian yang suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.